Perang dahsyat antara Dewa Siwa dan Dewa Rama. Kisah ini bermula ketika Aswamedayatnya Sri Rama sedang berlangsung. Aswameda merupakan tradisi ritual korban kuda yang berasal dari zaman Weda sebagai simbol representasi kekuatan dan kekuasaan yang tertinggi atas raja-raja lain yang merupakan taklukannya. Selama setahun kuda yang digunakan untuk korban bebas pergi kemanapun yang ia suka. Dalam Aswameda juga ditemani oleh pasukan besar yang dipimpin oleh adik Sri Rama yaitu Satrugna. Selain Satrugna, ada banyak pejuang tangguh di tentara termasuk Hanuman Sugriwa dan Puska putra dari Bharata. Setelah melakukan perjalanan ke banyak tempat, kudayatnya mencapai Devapura, yaitu kerajaan Raja Viramani. Raja Viramani adalah pemuja setia Sri Rama dan juga Dewa Siwa. Kedua putra Raja Viramani, yaitu Rukmangat dan Subangat, lebih tangguh di antara para kesatria. Saudara laki-laki Raja Viramani, yaitu Virasing, juga seorang pejuang yang tangguh. Raja Viramani menyenangkan Dewa Siwa dengan melakukan pertapaan selama bertahun-tahun. Lalu Mahadewa memberinya anugerah bahwa Mahadewa akan melindunginya dan juga kerajaannya. Karena itu, Devapur juga dikenal sebagai kota Mahakal atau kota yang dilindungi oleh Mahadewa. Karena dilindungi Mahadewa, tidak ada yang berani menyerang kerajaannya. Ketika kudanya sampai di kerajaannya, Rukmawat putra Raja Viramani membawanya sebagai tawanan dan memberitahu tentara Ayodhya bahwa kuda Yajna ada bersamanya. Dia lalu menyuruh Satrugna untuk menebus kudanya dengan sepatutnya. Viramani khawatir dengan perilaku putranya ini, lalu Viramani memberitahu putranya bahwa Sri Rama adalah teman kita dan tidak baik menciptakan permusuhan dengannya. Jadi, kamu harus mengembalikan kudanya. Mengenai hal ini, Rukmawat berkata bahwa saya juga telah menantang mereka untuk berperang. Jadi jika saya mengembalikan kuda ini sekarang tanpa berperang, maka akan menjadi penghinaan bagi saya. Karena itu, Anda harus memberikan saya izin untuk berperang. Mendengarkan putranya, lalu Viramani setuju untuk peperangan ini dan memerintahkan anaknya untuk berperang. Raja Viramani bersama dengan saudaranya Virasing dan kedua putranya Rukmangat dan juga Subangat datang ke medan perang dan membawa pasukan besar. Di sini ketika Satrugna mendapat informasi bahwa kuda Yajna miliknya telah ditawan, dia menjadi sangat marah lalu bersama dengan seluruh pasukannya datang ke medan pertempuran untuk berperang. Sebelum perang dimulai, Hanuman memberitahu Satrugna bahwa kota Devapur dilindungi oleh Mahadewa. Oleh karena itu, sebaiknya jika kita membicarakan hal ini kepada Raja Viramani terlebih dahulu. Dan jika dia tidak mau mengembalikan kuda kita akan memberitahu ini kepada Sri Rama. Mereka pun lalu datang ke Devapur, tetapi Raja Viramani menolak mengembalikan kudanya dan tidak ada jalan lain selain berperang dengan mereka. Mereka pun setuju untuk berperang. Keesokan harinya mereka telah mencapai medan tempur dan perang yang mengerikan pun pecah. Pertempuran sengit terjadi antara Puska dan Viramani. Akhirnya Puska menyerang Viramani dengan panah dewa. Raja Viramani lalu terjatuh dari keretanya. Di sisi lain, Satrugna mengikat Rukmangat dan Subangat dengan naga pasa. Melihat kemenangannya, semua pahlawan pasukan Satrugna mulai bertempur.
Di sisi lain, ketika Raja Viramani bangkit, dia melihat pasukannya berada di ambang kekalahan. Melihat ini, ia lalu memberitahu Mahadewa. Mahadewa mengetahui pemujanya dalam kesulitan. Ia lalu mengirim semua gana, termasuk Nandi di bawah pimpinan Virbadra ke medan pertempuran. Semua pengikut Dewa Siwa menghancurkan kerajaan Ayodhya sambil berteriak dengan saksama dengan menyebut nama Om Namah Shivaya. Setelah itu Satrugna memberitahu Hanuman bahwa kita tidak mungkin bisa mengalahkan Virbadra dan tentara ganasnya. Mendengar hal ini, Puska berkata, apapun yang terjadi kita harus terus berjuang. Virbadra yang bergetar karena marah memotong dahi Puska dengan trisula. Di sisi lain, Bringi Adiganas melakukan serangan mengerikan kepada Satrugna. Lalu Bringi mengikat Satrugna di lingkaran Mahadewa. Di sisi lain, Hanuman melawan Nandi dengan seluruh kekuatannya. Setelah sekian lama berjuang, Hanuman pun pingsan dengan Siwastra Nandi. Melihat kekalahan tentara Ayodhya, tentara Raja Viramani mendapatkan banyak antusiasme dan mereka membobol tentara yang tersisa. Semua tentara termasuk Satrugna, Puska, dan Hanuman mulai mengingat Sri Rama. Mendengar panggilan para pemujanya, Sri Rama langsung datang ke medan tempur bersama Laksmana dan juga Bharata. Ketika Sri Rama, Bharata, dan Laksmana melihat Puska telah meninggal, dia merasa sangat sedih. Bharata lalu pingsan melihat putranya meninggal. Lalu Sri Rama dengan marah memberitahu Virbadra bahwa dengan cara yang sama seperti Anda telah membunuh Puska, sekarang akhir Anda juga sudah dekat. Mengatakan ini, Sri Rama beserta seluruh pasukan lalu menyerang pasukan Siwaganas. Karena mengetahui bahwa senjata biasa tidak mempan bagi Dewa Siwa, lalu ia menggunakan senjata yang diberikan oleh Resi Wiswamitra. Sri Rama pun berhasil menumpas tentara ganas Dewa Siwa. Merasa sudah kalah, tentara ganas lalu memanggil Mahadewa. Ketika Mahadewa melihat bahwa pasukannya dalam masalah, dia sendiri muncul dalam medan pertempuran. Untuk melihat pemandangan yang menakjubkan ini, semua dewa termasuk Dewa Brahma muncul di langit. Saat Dewa Siwa memasuki medan pertempuran, seluruh pasukan Sri Rama menjadi tidak sadarkan diri karena serangannya. Ketika Sri Rama sendiri melihat Dewa Siwa sendiri telah datang ke medan tempur, dia lalu menyerahkan senjatanya dan memberikan penghormatan kepada Dewa Siwa lalu memujinya. Sri Rama berkata, "Oh Mahadewa, saya membunuh Rahwana karena kebesaran Anda sendiri. Apapun kekuatan kami itu juga karena berkah Anda. Aswamedha Yajna yang telah saya lakukan juga karena keinginan Anda sendiri. Jadi mohon ampuni kami dan akhiri perang ini sekarang juga." Mendengar hal ini, Mahadewa berkata, "Wahai Rama, Anda sendiri dalam wujud Wisnu. Aku tidak punya keinginan untuk bertempur denganmu. Namun karena aku telah memberikan anugerah pada Viramani untuk melindunginya, aku menjadi tidak dapat mundur dari peperangan ini. Jadi jangan ragu-ragu, silahkan berperang." Lalu Sri Rama pun berperang. Sri Rama menggunakan semua senjatanya, tapi tidak juga memuaskan. Pada akhirnya dia menggunakan Pasupatastra dan berkata pada Dewa Siwa, "Oh Mahadewa, Anda telah memberikan saya senjata ini, dan saya akan menggunakannya pada Anda." Lalu Sri Rama menembakkan panahnya pada Mahadewa. Senjata itu langsung mengenai Mahadewa. Lalu dengan senang hati Mahadewa memberitahu Sri Rama bahwa Anda telah memuaskan saya dalam perang. Jadi, tanyakan apapun yang Anda inginkan. Oh Mahadewa, di pertempuran ini, prajurit yang tak terhitung banyaknya beserta dengan Puska putra dari Bharata telah mati. Tolong hidupkan mereka kembali. Mahadewa tersenyum lalu menghidupkan kembali prajurit mereka dan juga Puska putra dari Bharata. Setelah itu, Raja Viramani mengembalikan kuda Yajna kepada Sri Rama dan menyerahkan kerajaannya kepada Rukmangat. Ia juga melanjutkannya dengan Satrugna.